Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, rekan-rekan mahasiswa dimanapun berada. Yang kebetulan saya melakukan recording untuk perkuliahan ini malam hari. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat semuanya dan tetap semangat ya. Oke, saya akan mencoba untuk membuat beberapa konten video ya, konten video perkuliahan sehingga nanti teman-teman bisa melihat secara berulang-ulang terkait dengan materi yang saya ajarkan terutama di mata kuliah di semester genap ini ya. Ada dua mata kuliah yang sebenarnya memang apa namanya menjadi kompetensi saya terutama terkait dengan metode penelitian kualitatif dan yang satu lagi terkait dengan mata kuliah politik perkotaan di semester 4. Silakan nanti teman-teman melihat channel YouTube saya ya untuk bisa mengunduh apa namanya video tutorial perkuliahan metodologi penelitian kualitatif ya. Kalau di Elena mudah-mudahan kapasitasnya cukup ya. Kalau cukup nanti mungkin bisa ceknya di Elena. Oke. Eh ini di pertemuan yang kedua ya. Sebenarnya di pertemuan kedua. Jadi teman-teman setelah kita minggu lalu berdiskusi soal kontrak kuliah, kita akan masuk ke apa namanya seperti apa sih relevansi atau kaitannya apa namanya paradigma ilmu politik dengan pendekatan kualitatif itu sehingga teman-teman mendapatkan satu gambaran bahwasanya pendekatan kualitatif itu tidak lepas ya, tidak lepas dari paradigma ilmu politik itu sendiri ya. Oke. Nah, ini ada beberapa paradigma ya. Sepertinya kita harus mengulang ya. Makanya kemarin waktu di pertemuan pertama saya menanyakan paradigma ilmu politik ya. Ada paradigma klasik yang memang menempatkan ilmu politik itu bagian dari atau ilmu sosial ya, bagian dari apa namanya uh, melihat fenomena itu secara apa itu ya, secara saintifik ya atau secara logik ya. Nah ini makanya mengatakan ilmu sosial sebagai ilmu alam ya. Nah dalam konteks ini terutama kaitannya dengan politik itu akan bicara bagaimana pendekatan-pendekatan secara legal formil ya. Melihat ada apa namanya kajian-kajian yang berhubungan dengan sebab akibat ya. Nah ini juga bicara soal uh, sesuatu yang memang secara berjalan secara linear ya, secara berkesinambungan. Ada pola-pola yang terbaca secara linear ya, secara berkesinambungan. Nah, ini biasanya memang paradigma klasik ini membincangkan satu sistem kelembagaan ya, bahasa saya mungkin paling untuk memudahkan saja, kelembagaan yang sudah berjalan secara ajak ya. Sistem kenegaraan, sistem politik, termasuk sistem pemilunya dan sebagainya yang memang berjalan secara ajak ya. Dan ini memang biasanya hanya bisa kita gunakan ketika melihat dinamika kelembagaan di negara-negara sudah mapan ya, negara-negara barat terutama ya. Oke, lalu paradigma kritis. Nah, ini ilmu sosial juga harus eh, selain melihat gejala yang sudah berjalan secara ajak juga bagian dari upaya kritis untuk melihat satu fenomena di balik tatanan ya atau struktur yang sudah berjalan secara ajak ya. Nah, ini kita membongkar sesuatu yang sebenarnya tidak nampak memang. Nah, ini nanti lebih banyak kita akan bicara di kualitatifnya itu di sini ya, paradigma kritis ya, termasuk fenomenologi, studi kasus ya, etnografi dan sebagainya yang kadangkala memang tidak cukup hanya dilihat dari pendekatan klasik tadi ya, tapi ini kita melihat di balik itu ya. Dan memang punya tujuan ya, punya misi ya. Paradigma kritis punya misi untuk membangun satu kesadaran bahwasanya memang ada persoalan-persoalan sosial yang sebenarnya memang perlu untuk dilihat lebih dalam ya.
Nah, ini pendekatan kualitatifnya mulai agak terlihat ya, kualitatifnya agak terlihat ya dibandingkan yang pendekatan atau paradigma yang sebelumnya. Konstruktivisme, nah ini juga bicara bagaimana sebagai analisis ya, ilmu sosial sebagai analisis terhadap socially meaningful action ya, melalui pengamatan langsung. Nah, ini juga kajian kualitatifnya sangat terlihat lagi nih ya. Jadi ini memang apa namanya, kita masuk ke dalam ya, kita masuk ke dalam untuk menjadi bagian dari apa namanya, aktor-aktor atau subjek yang terlibat ya, subjek secara langsung ya itu. Oke, ini paradigma konstruktivisme ya. Oke. Nah, ini secara umum aja ya, sejarah legalistik institusional. Ini tradisional ya, klasik ya, bicara soal klasik ya. Berfokus pada pemerintahan, deskriptif dan sebagainya ya. Nah, ini modern, ada behaviorisme, post-behaviorisme, kritis radikal. Jadi, konstruktivisme, kritis, dan sebagainya itu masuk dalam paradigma modern. Jadi, harapan saya ketika teman-teman nanti melakukan satu riset ya, atau pembacaan-pembacaan gejala-gejala politik itu paradigmanya sudah mulai mengikuti paradigma yang kekinian ya, cara pandang yang secara modern ya, tidak hanya bicara politik itu sistem pemerintahan, sistem pemilu, apa namanya, trias politika yang memang secara normatif sudah berjalan sedemikian rupa, tapi juga melompat lebih lebih jauh bicara soal bagaimana sih aktor-aktor tertentu itu bisa mempengaruhi dibandingkan dengan di tempat lain katakan ya. Dalam sistem pemilu katakan, oke, semuanya berjalan secara normal, tapi kan ada aktor-aktor tertentu yang mempengaruhi dinamika sebuah sistem pemilu katakan, atau sistem kepartaian atau demokrasi sekalipun. Nah, ini ada aktor-aktor tertentu baik itu individu maupun kelompok ya. Nah, pendekatan behaviorisme, post behaviorisme termasuk kritis ini bagian-bagian dari cara melihat gejala politik secara lebih apa ya, secara lebih mendalam, termasuk juga secara lebih mikro ya, dalam sudut pandang yang agak lebih kecil, tapi itu juga bisa menjelaskan bagaimana ada fenomena-fenomena politik ya. Oke. Tadi ini sudah kita sedikit ya, studi lapangan, perbandingan, ya legal formil atau yudis ya. Oke, ini sama ya, pada umumnya memang sama seperti ilmu sosial ya. Saya pikir teman-teman kita tuh diuntungkan ketika ada kajian-kajian sosiologi, teori sosial kontemporer atau teori sosial klasik itu yang memang kita pakai ya. Kita tentu tidak menafikan bagaimana Max Weber, Karl Marx ya, Ralph Dahrendorf ya, struktural funksionalisme Ralph Dahrendorf, struktural funksionalismenya Talcott Parsons, teori konfliknya Ralph Dahrendorf, katakan Karl Marx, termasuk teori birokrasinya Max Weber ya, dan yang terbaru ya sosial kontemporer kita bicara soal Anthony Giddens, kita bicara Habermas ya, Henry Lefebvre, itu kan memang tidak bisa kita saya ingin mengatakan tidak bisa kita mendikotomi ini politik, ini sosiologi, karena terutama di era teori sosial kontemporer atau di era postmo itu interdisipliner ya, saling bertemu ya antara kajian-kajian sosiologi, kajian-kajian politik, antropologi, termasuk etnografi, termasuk kajian-kajian berbasis ekologi katakan, tata ruang. Itu Henry Lefebvre bicara soal tata ruang juga, itu David Harvey bicara soal tata ruang yang dulu dominasi dari teman-teman sipil ya, eksak ya, tapi ruang itu juga punya nyawa ya, ruang itu punya punya dinamika kehidupan sosial. Nah, itu juga bagian dari kita melihat bagaimana cara interdisipliner antara kajian yang sifatnya sangat physically dengan dinamika sosial ya. Itu yang harus teman-teman ketahui ya. Oke. Objeknya adalah manusia. Ini saya pikir memang ini objek kita adalah manusia dan masyarakat yang selalu dinamis. Ada beberapa teknik ya teman-teman ya. Ada questionnaire, interview, optionary, partisipan, observer, dan case study ya. Oke. Oke.
tes. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi ada questionnaire, interview, optionary, participant observer, case study, dan analisis dokumen atau studi literasi. Questionnaire ini seperti apa namanya yang seringkali kita ketahui, pendekatannya kuantitatif yang paling banyak menggunakan metode ini ya. Cara pengambilan data melalui sampling ya, melalui sampling dengan berbagai rumus, dan itu menggunakan satu alat yang dinamakan kuesioner ya. Dan pertanyaannya biasanya pertanyaan tertutup ya, ini kuesioner, tapi tidak menutup kemungkinan kualitatif juga menggunakan kuesioner, meskipun kuesionernya sifatnya lebih banyak pertanyaan terbuka ya. Pertanyaan terbuka menggali satu apa namanya data, menggali sebuah jawaban dari narasumber dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka ya. Lalu interview ini sama dengan wawancara ya, atau in-depth interview, wawancara mendalam ya. Ini juga bagian sangat vital, sangat penting bagi kualitatif. Optionary atau melempar satu pendapat di dalam satu forum ya, membuat satu statement terbuka yang ditanggapi oleh berbagai kalangan. Biasanya dalam FGD ya, focus group discuss, ini dilakukan teknik optionary. Lalu participant observer ini juga menjadi sangat penting ya, terutama di kajian atau pendekatan fenomenologi. Tadi yang saya sampaikan di depan, dia terlibat secara langsung terkait dengan isu-isu atau persoalan yang hendak diteliti ya. Dia masuk sebagai subjek ya, sebagai pelakunya, sebagai aktornya, untuk mengenali betul ya bagaimana sih dinamika dalam sebuah apa namanya fenomena itu memang berjalan sedemikian rupa tanpa ada apa namanya sesuatu yang memang dibuat-buat ya. Jadi dia benar-benar masuk secara mendalam ya. Case study bicara soal studi kasus tertentu yang memang menarik untuk diteliti, dan analisa dokumen ini juga jadi hal yang penting juga ya. Bagaimana melihat satu apa namanya fenomena itu dari berbagai sumber literasi ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Mungkin ada apa namanya jurnal penelitian terdahulu, termasuk juga peraturan-peraturan, regulasi dan sebagainya, termasuk foto-foto ya. Itu juga bagian dari analisa dokumen ya. Oke. Nah, ini optionary ya, tadi melempar opini kepada khalayak ya untuk tanggapi. Ini biasanya di dalam bentuk focus group discuss ya, FGD ya. Dalam bentuk FGD ini sering dipakai teknik optionary. Jadi menggunakan statement terbuka ditanggapi oleh berbagai apa namanya narasumber ya, atau dalam opini publik ya, dalam sosial media, dalam media massa dan sebagainya. Itu teknik optionary ya. Case study ini fokus pada salah satu atau satu kasus yang memang menarik untuk diteliti ya, dan secara mendalam ya. Case study tadi saya sampaikan participant observer ya, jadi masuk secara langsung sebagai subjek, terlibat di dalam, melihat secara langsung, dan itu memang apa namanya apa ya, satu fenomena yang memang tidak dibuat-buat ya. Jadi menjadi subjek secara langsung dan merasakan betul ya bagaimana dinamika persoalan tersebut memang tengah berjalan kan begitu ya. Oke, meskipun memang ada beberapa hal ya, ada pengamatan langsung, terlibat, setengah terlibat, terbuka, tertutup, dan sebagainya. Tapi terlepas dari itu, participant observer itu pada prinsipnya adalah dia menjadi salah satu aktor yang masuk ya, atau salah satu apa peneliti yang memang masuk sebagai aktor. Nah, itu peneliti yang masuk sebagai aktor dalam dinamika tersebut ya. Nanti aktornya sebagai pemain utama atau pemain apa namanya pemain sampingan, sekunder dan sebagainya, itu apa lain soal ya. Tapi pada prinsipnya dia masuk secara langsung dalam sebuah persoalan yang hendak diteliti ya. Analisa dokumen tadi saya sampaikan, ada studi-studi terkait dengan dokumen ya, peraturan, laporan, bahkan penelitian terdahulu itu menjadi sangat penting ya, foto dan sebagainya. Ini bersikap induktif ya, ini karakteristik penelitian kualitatif ya. Melihat setting dan manusia sebagai satu kesatuan. Nah, ini artinya manusia dengan lokus persoalan itu menjadi satu kaitan ya. Jadi kita melihat, katakan
elit politik itu tidak melihat elit politik berdiri sendiri, tapi elit politik itu juga bagian dari dinamika dalam mempengaruhi, katakan, partai politik, katakan elit politik di partai politiknya, katakan. Berarti dia tidak berdiri sendiri, tapi dia berdiri sebagai sebagai dinamika yang berkesesuaian dengan kehidupan partai politiknya. Nah, itu yang teman-teman harus pahami soal kualitatif ya. Jadi bagaimana manusia dengan setting, dengan lokusnya, dengan gejalanya, dengan fenomena itu menjadi satu kesatuan ya, yang saling mempengaruhi ya, saling mempengaruhi. Nah, ini memahami perilaku manusia dari sudut pandang mereka sendiri ya, lebih mementingkan proses penelitian daripada hasil. Ya, kualitatif itu makanya saya mengatakan challenge-nya di prosesnya. Prosesnya memang butuh effort ya, butuh usaha yang luar biasa ya. Harus masuk ke dalam ya, harus mengetahui gejala atau fenomena yang benar-benar memang real, tidak dibuat-buat ya, dan sebagainya. Dan ini menjadi bagian yang sangat menentukan dalam kualitas penelitian kualitatif ya. Menekan pada validitas data, oke. Humanistis, semua sebagai manusia dianggap sebagai berharga, oke ya. Ini kapan sebagai satu metode, meskipun kita mengenal mix method ya, campuran dengan kuanti ya. Oke. Topik penelitian merupakan hal yang sifatnya kompleks. Oke. Oke. Lanjut ya. Terkait dengan metode kualitatif itu digunakan sebagai satu-satunya ketika memang fenomena yang hendak diteliti itu fenomena yang bersifat kompleks ya, fenomena yang bersifat kompleks dan memang uh, banyak variabel yang saling menentukan ya atau mempengaruhi, maka tidak bisa dilihat dari satu variabel. Nah, kalau kuantitatif itu biasanya satu variabel ya, sebab akibat ya, satu variabel yang saling berkaitan, sedangkan kualitatif itu melihatnya dari berbagai variabel. Nah, termasuk juga objeknya. Nah, ini sifatnya mikro. Nah, relatif sedikit jumlah respondennya atau aktor-aktor yang terlibat, itu memang kualitatif ya. Jadi kualitatif itu tidak menyasar pada penelitian yang sifatnya mengeneralisir ya, atau fenomena yang sifatnya skalanya luas ya, tapi satu fenomena yang sangat lokalistik ya, sangat lokus-lokusnya kecil-kecil, itu yang menjadi bagian dari penelitian kualitatif ya. Oke. Tujuan penelitian sebagai awal ya, ini kualitatif biasanya sebagai pendahuluan ya, sebagai awal memang biasanya. Oke. Nah, lalu terkait dengan pedoman. Nah, ini memahami makna yang mendasari tingkah laku manusia ya, studi makna ya. Makanya katakanlah makna itu kan sifatnya simbolis ya, ya tidak bisa dilihat secara eksplisit ya. Biasanya secara implisit ya, tidak bisa dilihat di atas permukaan, biasanya di belakang itu atau di bawah permukaan ya. Oke. Latar dan interaksi yang sangat kompleks ya, tadi saya sudah sampaikan kualitatif itu sifatnya kompleks dan mikro, jadi antar variabel yang saling berkaitan ya, dan sangat mikro ya, lokusnya sangat mikro. Ini sebagai bagian dari penelitian yang sifatnya penjajakan ya, eksplorasi ya, untuk menggali lebih dalam apa yang hendak diteliti ya. Oke. Nah, beberapa paradigma, atau saya mengatakannya mau paradigma, mau pendekatan, mau nanti teori, bahkan kajian dan sebagainya, itu menjadi inherent dengan pandangan kualitatif ya, atau penelitian kualitatif ya. Ada etnografi, fenomenologi, heuristik, etnometodologi ya, termasuk case study ya, termasuk yang terbaru culture study ya, atau Pusmo, itu juga bagian dari kualitatif ya, sehingga kajiannya sangat kompleks ya, sangat kompleks, tidak terjadi satu variabel monolog ya, tapi dialog, dan lokus-lokus yang sifatnya sangat mikro ya. Oke.
Observasi langsung itu menjadi bagian sangat penting ya, pengamatan secara langsung, lalu juga ada wawancara tadi saya sampaikan melalui interview, lalu ada penelaahan dokumen. Tiga hal ini menjadi pintu masuk ya, nanti sambil jalan biasanya peneliti kualitatif itu bisa menggunakan FGD, bisa menggunakan option airy dan sebagainya ya. Tahap-tahap penelitian kualitatif, fokus penelitiannya harus ditentukan lebih dahulu karena ini sifatnya kompleks, harus bisa membingkai fokus penelitiannya di mana, settingnya, lokasinya, subjek penelitiannya, waktu penelitiannya itu juga sangat penting ya. Jadi harus dibingkai karena kualitatif itu atau menganalisa fenomena sosial itu kan sangat kompleks ya, maka harus dibingkai sedemikian rupa. Pengumpulan, pengolahan data dan analisa data, termasuk juga teknik triangulasi data ya, reliabilitas, validitas dan sebagainya itu menjadi sangat penting juga ya. Pasca kita sudah mendapatkan data ya, lalu analisa data ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat sebagai mata kuliah metodologi penelitian ilmu politik kualitatif di pertemuan yang kedua. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, tetap semangat. Oh ya, jangan lupa jika ada komentar, diskusi silakan di kolom komentar YouTube atau di Elena WKS ya. Oke, tetap semangat teman-teman mahasiswa. Terima kasih.